Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ahmad Joko Maruti SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Emma Nurliana dari kelas MNJ 21A, NPM 21411072. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pasar modal untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Baik, selanjutnya akan masuk ke sesi materi, yaitu pengertian mengenai pasar modal. Bursa Efek merupakan arti fisik dari pasar modal. Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta BEJ dan Bursa Efek Surabaya BES bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Pasar modal sendiri adalah pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang umumnya mempunyai umur lebih dari 1 tahun. Sedangkan secara fisik atau tempat di mana terjadi jual beli sekuritas disebut bursa efek. Jadi bursa efek ini adalah tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu manfaat pasar modal. Pasar modal sendiri memiliki 5 manfaat, di antaranya yaitu yang pertama adalah pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Dan yang kedua adalah pasar modal sebagai alternatif investasi. Yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Yang keempat, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Dan yang kelima adalah peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Sekarang kita masuk ke bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek sendiri memiliki tugas, yaitu diantaranya yang pertama, menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Dan yang ketiga, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek, serta melaporkannya kepada Bapepam dan lembaga keuangan. Nah, teman-teman, instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal adalah saham dan obligasi. Obligasi sendiri adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Keuntungan yang diperoleh berupa dividen. Jenis-jenis saham. Dari segi cara peralihan, saham terbagi menjadi dua, saham atas unjuk dan saham atas nama. Saham atas unjuk adalah saham yang tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut. Saham atas nama adalah saham di dalamnya tertulis nama pemilik dan apabila dialihkan diperlukan syarat tertentu. Dari segi hak tagih, saham terbagi menjadi 3, saham biasa, saham preferen, dan yang ketiga merupakan saham yang diperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila perusahaan dilikuidasi. Yang selanjutnya adalah obligasi. Obligasi merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan yang diperoleh berupa kupon. Jenis-jenis obligasi dari segi jaminan yaitu obligasi atas unjuk dan obligasi atas nama. Dari segi jaminan, obligasi dengan terbagi menjadi 2, obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Obligasi dengan jaminan merupakan obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu. Jenis obligasi ini adalah obligasi dengan garansi, obligasi dengan jaminan harta, obligasi dengan jaminan efek, dan obligasi dengan jaminan peralatan. Dan obligasi tanpa jaminan yaitu obligasi yang diberikan hanya untuk berbentuk kepercayaan semata, misalnya debenture bonds dan subordinate bonds yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, jika dari segi pembayaran bunga dan pokok, obligasi terbagi menjadi 3, obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga tidak tetap, dan obligasi tanpa bunga. Dari segi penerbit, obligasi terbagi menjadi 2, obligasi pemerintah dan obligasi swasta. Dari segi jatuh tempo, obligasi terbagi menjadi 3. Jangka pendek kurang dari 1 tahun, yang kedua jangka menengah 1-5 tahun, yang ketiga jangka panjang lebih dari 5 tahun.
Para pemain pasar modal itu ada 3, emiten, investor, dan lembaga penunjang. Lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal adalah lembaga pemerintah, notaris, akuntan publik, konsultan hukum, penilai, dan konsultan efek. Selanjutnya saya akan membahas mengenai reksadana. Ngomong-ngomong pasar modal, reksadana ini juga berpengaruh ya. Reksadana dapat diartikan sebagai wadah yang berisi sekumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi dan dibeli oleh investor. Reksadana sendiri memiliki 5 jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana terproteksi. Reksadana pasar uang merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada berbagai jenis sekuritas di pasar uang. Reksadana pendapatan tetap merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio obligasi. Reksadana saham merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio saham-saham perusahaan. Dan selanjutnya adalah reksadana campuran. Reksadana campuran sendiri merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya pada berbagai jenis sekuritas yang berbeda, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Reksadana terproteksi merupakan reksadana yang memberikan proteksi atas nilai investasi awal melalui mekanisme pengelolaan portofolio. Baik, teman-teman, mungkin hanya itu aja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.